Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lela Tujuba. Di bab 10 ini kita akan membahas tentang routing. Routing itu ibarat seperti kantor pos, yaitu bekerja untuk mencari jalur tercepat untuk mengirimkan paket. Jadi, routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain, dan routing bekerja pada layer 3 networking models. Yang pertama yaitu konsep klasifikasi routing. Jadi, routing dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah static routing, yaitu yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Sedangkan dynamic routing adalah routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Untuk dynamic routing sendiri itu terbagi inter-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Mudahnya yaitu jaringan memiliki kebijakan routing yang sama, contohnya seperti sekolah, perusahaan, dan lain-lain. Berbeda dengan IGB yang digunakan pada inter-autonomous system routing atau digunakan untuk routing antar AS yang berbeda. IGB biasanya digunakan dalam internet. Contohnya seperti kampus ke ISP, ISP ke ISP, dan sekolah ke ISP, perusahaan ke ISP, dan lain-lain. Kemudian ada protokol di IGB, ia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah jenis distance vector routing protocol. Ia bekerja dengan cara menentukan titik-titik terdekat. Contohnya adalah RIP versi 1, RIP versi 2, dan IGRP. Kemudian ada link state routing protocol, itu bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth. Contohnya seperti OSP, ISS, dan jenis. Yang ketiga adalah hybrid routing protocol, yaitu gabungan dari distance dan link state. Contohnya protokolnya adalah EIGRP. Kemudian untuk IGB ia memiliki satu jenis protokol saja, yakni IGB. Yang kedua yaitu routing table dan router flag. Seperti yang kita ketahui, router berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Untuk menghubungkan perangkat tersebut haruslah dilihat berdasarkan routing table. Jadi, routing table berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, atau juga berisi nilai prioritas atau matrik dari masing-masing route. Untuk routing table ia berbentuk dari semua route yang berasal dari dynamic routing protokol dan semua route untuk network yang directly connect ke router serta terbentuk dan dari konfigurasi tambahan yaitu routing route static. Pada routing table nantinya kita akan melihat informasi melalui route flag. Simbol-simbol yang terdapat di sini memiliki definisinya masing-masing, seperti D itu dinamik, A aktif, C itu untuk connect, dan lain sebagainya. Untuk salah satu contohnya adalah di DAC yang berisi atau yang berarti dynamic active connect, yaitu dapat otomatis terinput karena pada interface mikrotiknya sudah tersambung. Ada pula AS yaitu active static, yang artinya ia dilakukan secara manual. Yang ketiga yaitu static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Misalnya, kita memiliki kantor pusat dan beberapa cabang kantor yang ingin semua kantornya dapat terhubung. Nah, kita dapat menggunakan static routing ini. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Rumus dari static routing tersendiri itu mudahnya bisa dikatakan adalah dengan mau kemana dan lewat mana. Di sini pada topologinya misalkan router 1 ingin akses network yang ada di router 2, maka kita harus memberitahu router 1 bahwa untuk mencapai isi B, data harus dikirim melalui portal tertentu yaitu Ether 1. Selanjutnya ada karakteristik dari static routing, yaitu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. Jadi perlu diketahui bahwa static routing tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, lalu membutuhkan threshold yang ringan
dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Yang keempat yaitu studi kasus static routing 2 router. Pada topologi di sini terdapat 4 router yang akan kita koneksikan dengan satu dan lainnya. Untuk router utama dan dikonfigurasikan WAN, sehingga untuk router lain ketika ingin terkoneksi dengan internet, maka dia menggunakan perantara mikrotik utama. Langsung saja di sini ke Pinet Lab-nya. Di sini saya sudah siapkan 2 router dan sudah dinyalakan. Untuk namanya juga sudah saya sesuaikan. Kemudian ada NAT diubah menjadi ISP. Juga kita bisa lihat di sini. Kali ini kita akan gunakan tipe Cloud NAT. Maka nantinya kita akan mendapatkan rank IP kelas A, yakni 10.x.x.x. Dan juga ini dapat berupa IP privat. Namun perlu diketahui, jika konsep ini diterapkan pada dunia nyata, maka mikrotik akan mendapatkan IP-nya tipe IP public. Di sini kita hubungkan si ISP dengan mikrotiknya. Jika sudah, kita bisa masuk ke konsol atau terminal milik router 1. Kita cek IP yang didapatkan. Kemudian di sini saya mendapatkan IP-nya. IP tersebut kita bisa tuliskan pada node-nya dengan klik kanan, kemudian edit, lalu pada bagian kolom label tuliskan DHCP.2 dan IP-nya. Di sini saya tuliskan yang akhirnya itu X, karena nanti bisa ganti sesuai dengan yang kalian dapatkan. Kemudian klik kanan, lalu pilih teks, dan tuliskan IP-nya. Jika sudah, letakkan di dekat mikrotik kita. Dan selanjutnya, kita bisa koneksikan antara router 1 dan router 2. Jadi, nanti setiap router akan memiliki jaringan lokal. Di sini kita sambungkan ke klien masing-masing router terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan teks. Jadi untuk IP 10.1 kita berikan untuk Ether 2 di mikrotik pertama, kemudian untuk 10.2 untuk Ether 1 di mikrotik kedua, lalu IP 1.1 untuk Ether 3 di mikrotik pertama yang mengarah ke klien, dan IP 2.1 kita letakkan di Ether 2 pada mikrotik kedua yang mengarah ke klien. Untuk IP 1.2 milik VPC 1 dan 2.2 untuk VPC 2. Kemudian di sini kita dapat jawaban untuk network dari router ke router. Kita gunakan 10.10.10.0 karena keduanya memiliki IP 10.10. Kemudian untuk mikrotik yang mengarah ke klien adalah 192.168.1.0. Dan yang terakhir adalah network yang digunakan pada mikrotik kedua yang mengarah ke klien adalah 192.168.2.0. Kemudian jika sudah, kita dapat mengubah hostname untuk mikrotiknya. Di sini kita ubah dulu pada mikrotik yang pertama dengan mematikan sistem identik, kemudian set name router 1. Lakukan juga pada mikrotik yang kedua. Di sini kita sudah selesai mempersiapkan topologinya. Sebelum masuk pada konfigurasi static routing, kita perlu melakukan koneksi antara PC dengan Pinet Lab terlebih dahulu. Lalu di router 1 ketikkan komen IP next for print. Terus pada comment promptnya kita bisa ketikkan root at 10.0.1.7.0, kemudian kita tambahkan max-nya yaitu 255, 255, 255, 0. Nah, iya /24 atau prefix-nya itu /24. Lalu masukkan gateway-nya yaitu IP Pinet-nya, network. Jika sudah, bisa kita enter. Di sini seharusnya tulisannya oke, karena di sini saya sudah melakukannya tadi, jadi di sini tulisannya the root edition file. Lalu kita coba bisa ping ke mikrotik utama, dan di sini sudah berhasil untuk ping. Selanjutnya kita bisa buka Winbox untuk konfigurasi static routingnya. Di sini kita akan coba untuk mengakses router 2 pada Winbox tanpa teridentifikasi IP-nya. Untuk melakukan hal tersebut, kita akan gunakan fitur run-on.
Pada Winbox bisa pilih menu tools, kemudian klik common. Selanjutnya centang di bagian enable-nya, lalu apply. Kemudian kita juga akan mengaktifkan fitur on di Mikrotik 2. Pada terminal di sini kalian ketikkan tool on set enable sama dengan yes. Maka di sini untuk router 2-nya sudah aktif. Sekarang bisa buka Winbox-nya lagi, pilih more, lalu pilih new Winbox. Di sini kita dapat connect menggunakan IP router 1, kemudian klik connect to run 1. Dari bagian run 1 akan teridentifikasi router 2, lalu klik pada MAC address-nya, kemudian klik connect. Setelah itu berhasil menggunakan fitur run 1, kita lanjutkan untuk konfigurasi di tiap interface-nya atau addressing. Untuk yang pertama kita lakukan di router 1 terlebih dahulu, klik IP, lalu address, dan add, masukkan IP yang mengarah ke klien terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk interface-nya pilih Ether 3. Lalu tambahkan lagi untuk Ether 2. Kemudian lanjut untuk addressing di router 2 pada menu address, kita klik add, masukkan IP yang berada di Ether 1, dan lakukan addressing yang mengarah ke klien. Di sini interface-nya menggunakan Ether 2. Selanjutnya bisa kita cek root table-nya. Kita cek di router 1 terlebih dahulu, ke menu IP, pilih root. Di sini terdapat root flag DAC yang artinya Dynamic Active Connect. Jadi ini artinya adalah sudah aktif dan juga terkoneksi dan sudah mendapatkan IP secara dinamik, juga artinya ketika kita konfigurasi addressing pada interface, baik itu yang mengarah ke klien ataupun router sebelahnya, itu akan didaftarkan routing table secara otomatis. Namun untuk network yang 2.0 ini belum terkoneksi karena belum terdaftar, sedangkan network yang lain sudah terdaftar. Maka dari itu kita perlu melakukan proses routing agar VPC dapat terkoneksi. Maka kita harus tambahkan informasi di routing table-nya. Di sini bisa kita klik add. Rumus static routing itu kan mau kemana dan lewat mana. Karena kita mau ke network 2.0, kita ketikkan tujuan kita. Kemudian kita masuk kita mau kemana, lewat kemana, karena router 1 ingin ke router 2.0, maka ia melewati Ether 1. Di bagian gateway-nya kita ketikkan 10.10.10.2. Nah, nantinya akan ada informasi AS, yaitu aktif static. Kemudian kita akan lakukan pada router 2. Di sini hanya 2 yang mengarah ke router 1 dan klien. Maka kalau router 2 ingin melakukan koneksi ke 1.0 itu belum bisa karena routing table-nya belum terdaftar. Maka langsung saja kita tambahkan, karena dia melewati Ether 2, maka untuk gateway-nya bisa kita gunakan 10.1/4. Untuk DSD address-nya kita masukkan network yang ingin kita tuju, yaitu 192.168.1.0/4. Maka jika router 2 ingin terkoneksi ke VP1, itu akan berhasil karena pada routing table-nya sudah terdaftar. Kemudian kita akan melakukan addressing pada VPC-nya. Di sini kita nyalakan terlebih dahulu. Di sini kita buka konsolnya. Untuk VPC 1 kita gunakan IP 1.2/4. Gateway-nya gunakan 1.1/4. Kemudian kita juga lakukan ke VPC 2, sama caranya ya. Jika sudah semuanya, maka kita sudah berhasil melakukan static routing pada 2 router. Kelima yaitu studi kasus static routing 3 router. Jadi di sini saya sudah menambahkan satu perangkat router dan juga VPC sebagai klien. Di sini sudah ubah hostname si Mikrotik pada menjadi router 2 dan IP-nya untuk Ether 3 yang dimiliki router 2 dan mengarah ke router 3 akan mendapatkan IP 21/24. Adapun IP router 1 memiliki IP 10.20.20.2/4. Kemudian untuk router 3 yang mengarah ke klien pada Ether 2 itu menggunakan IP 3.1/24. Sedangkan untuk VPC 3 kita akan gunakan 3.2/24. Di sini saya sudah menuliskan networknya, yaitu 10.20.20.0 dan juga 10.24/24.
168 dan juga 192.168.3.0. Saya juga sudah mengaktifkan fitur on jadi kita bisa lanjut ke addressing. Masuk ke Winbox, pilih menu IP, lalu address. Kita tambahkan IP yang mengarah ke Ether 2 yaitu 192.168.3.1/24. Di sini gunakan Ether 2. Kita tambah lagi address yang mengarah ke router 2 pada Ether 1-nya. Untuk perbedaannya, router 1 dan router 2 itu memiliki network 10.0, sedangkan router 2 dan 3 memiliki network 20.0. Bisa kita simpulkan, jika kita memiliki perangkat router baru, artinya kita juga akan mendapatkan network baru. Kemudian jangan lupa untuk lakukan addressing di router 2, yaitu menambahkan IP untuk Ether 3. Di sini kita isikan IP-nya yaitu 10.20.20.1/24, gunakan Ether 3. Kemudian kita bisa ke router 3-nya, IP terus kita cek pada routing table. Di sini hanya terdapat 2 route, yaitu yang mengarah ke router 2 dan mengarah ke router 3. Sekarang kita akan mendaftarkan network yang belum terdaftar seperti sebelumnya. Caranya sama. Selanjutnya kita tambahkan network baru untuk router 3 yaitu 10.20.20.4 dan yang mengarah ke VPC 3 yaitu 3.0 di kedua router yang lain. Di router pertama karena ia melewati Ether 1 berarti gateway-nya digunakan 10.1.1.2. Untuk di router 2 di bagian gateway kita gunakan 10.20 karena yang melewati Ether yang dimiliki router 2. Kemudian selanjutnya kita lakukan addressing di VPC-nya. Kemudian untuk gateway-nya. Lalu kita akan coba ping untuk ke VPC lain untuk memastikan bahwa kita telah berhasil melakukan konfigurasi routing. Di sini ia berhasil ping menandakan bahwa kita telah berhasil konfigurasi routing. Selanjutnya yang keenam yaitu static routing with internet. Jadi pada kasus sebelumnya kita telah melakukan static routing hingga 3 router. Namun di sini saya juga sudah menambahkan 1 router lagi dan sudah terkoneksi dengan router lain. Namun yang memiliki router ke internet hanyalah 1 router saja. Jadi agar router lain dan klien dapat terhubung dengan internet, maka kita perlu menggunakan default route. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita buka router 2. Kita ke terminalnya, ketikkan perintah IP route at gateway 10.10.10.1, kemudian kita cek IP route. Maka di sini dia sudah memiliki address yaitu default route dengan informasi statik. Kemudian kita ke router 3, kita coba gunakan GUI. Di sini tambahkan destination-nya. Address kita biarkan 0.0. Nah, untuk gateway-nya kita ketikkan 10.21. Nantinya di sini sudah ada informasinya. Selanjutnya kita aktifkan firewall di router 1. Tambahkan CI-nya yaitu SR channel. Di bagian out interface kita gunakan Ether 1. Pada bagian action gunakan masquerade. Kemudian kita bisa lakukan pengujian di router 4 pada terminalnya. Dan di sini sudah berhasil ping. Sekarang kita coba ping domainnya. Nah, ia akan muncul seperti ini karena kita belum setting di DNS server. Jadi di sini kita setting terlebih dahulu. Kemudian kita coba ping lagi. Di sini ia sudah berhasil untuk ping. Untuk perangkat lain, jika ingin ping google.com, maka kita harus setting DNS-nya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah dynamic routing. Dynamic routing merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi pada routing table secara otomatis. Hal ini sudah pasti untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah mulai kompleks atau terlalu besar seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Konsep dynamic routing ini terbagi menjadi 2. Maka di sini untuk pembahasan lebih lanjutnya kita akan bahas materi mengenai OSPF. OSPF adalah salah satu protokol routing
dinamis pada kategori IPv dalam algoritma Link State Protocol atau LSR. OSPF juga sudah support IPv4 dan IPv6 dengan cara kerja mencari jalur tercepat berdasarkan bandwidth, relay, dan load. Kemudian route yang dipilih juga ini sesuai dengan kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Jadi tujuan OSPF area ini adalah untuk mencegah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area yang mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perurutan. Di sini terdapat OSPF area dan ada backbone area atau area 0. Inilah yang bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Kemudian yang kedua ada standar atau default area. Ini merupakan sub area dari area 0. Area ini bisa disebut dengan area yang paling ujung. Kemudian yang terakhir ada not so stubby area. Merupakan stub area yang tidak menerima external route dan dapat digantikan dengan default route dari area lain, tapi masih mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Selanjutnya yaitu OSPF Redistribute Default Route adalah menembakkan default route secara otomatis. Kita langsung saja praktekkan menggunakan aplikasi Winbox-nya. Perlu kita ketahui, kita bisa melakukan Redistribute Default Route pada router yang mengarah ke OSPF yaitu router 1. Di sini kita pilih menu routing, kemudian pilih OSPF. Kalian bisa pergi ke menu instance lalu double klik pada default. Di sini kita fokuskan pada Redistribute Default Route. Di sini ada always dan if install. Jadi untuk if install ini, nah kalau misalnya router 1 memiliki default route, maka OSPF akan melakukan Redistribute Default Route. Kalau yang always ini, misalkan router 1 tidak memiliki default route, maka dia akan melakukan Redistribute Default Route. Nah, di sini saya pilih yang if install. Kemudian kita apply. Kalau sudah kita konfigurasikan instance, maka kita sudah berhasil mendaftarkan default route pada router 2, router 3, dan seterusnya. Jadi seperti itu untuk pembahasan bab yang ke-10 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.